Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya di RC by Salim di video ke-9. Nah, jadi video kali ini saya akan mengupgrade mainan speedboat ini. Jadi speedboat ini udah cukup lama tersimpan, bahkan sampai berdebu seperti ini ya. Nah, rencana saya akan saya upgrade menjadi ya mirip-mirip kelas hobi lah ya, walaupun masih beraset gitu ya. Nah, jadi di sini bagian bawahnya seperti ini ya. Dia pakai sistem kayak gini. Jadi ada kincir gitu ya, yang air nanti disedot dari sini, dikeluarin dari sini. Lalu ada sirip pembeloknya. Ini bukan remote control nih aslinya ya, hanya biasa kapal baterai ya gitu ya. Nah, untuk mengupgrade, nah jadi ini bagi teman-teman semua nih, bagi yang mau nyoba ikutan untuk ukuran-ukuran segini, part yang diperlukan yang pertama, nah ini ya, ini servo namanya. Servo ini fungsinya untuk menggerakkan si sirip ini nanti. Lalu ada dinamo, lalu ESC, dan yang terakhir receiver. Untuk receiver sendiri bebas, mau FR Sky, Fly Sky, apalagi ya, saya kurang hafal sih yang jelas. Tapi kalau saya pakainya yang Fly Sky nanti ya. Untuk saat ini belum ada nih di sini karena hari ini tuh barangnya belum datang. Jadi saya udah pesan, cuman barang ini belum datang. Mudah-mudahan besok sampai. Oke, sebelum itu saya mau nunjukin dalamannya dulu. Oke, saya cut dulu ya. Nah, jadi ini setelah dibongkar, simple banget ya. Jadi cuman ada ini istilah ya, kayak apa ya, kayak tempat duduk gitu ya untuk passenger, terus nakoda segala macam, kapten kali ya gitu ya, kurang tahu sih. Nah, ini cuman variasi, cuman berguna, walaupun variasi tapi ini berguna untuk apa, menutup dan membuka ya. Jadi nanti bakal digunakan untuk tempat masuknya baterai. Lalu ini penutupnya ya, penutup. Nah, ini dia bagian terpenting ini, si bawahnya itu ya. Nah, cuman dari semua tempat yang udah disediakan, dari mulai tempat dinamo, baterai, ini nggak digunain. Karena apa? Karena baterai yang akan digunakan adalah baterai 2S, baterai lipo ya. Jadi, dan kapasitasnya pun yang saya bakal pakai gede, kurang lebih 1500 dan baterainya pun sama seperti yang dipakai di Sin Lehong waktu itu yang ini. Nah, jadi ini pun nggak dipakai karena saya nggak pakai sistem kayak gini. Nanti bakal sistemnya kayak biasanya kayak gini. Nah, sebelum itu sirip ini nanti bakal saya modif sedikit ya. Rencananya nih bakal dipanjangin agar servo tuh bisa. Nah, untuk servo sendiri nanti bakal ditaruh di sini, di tengah-tengah sini. Jadi dinamonya, nah ya, kekurangannya yang saya pikirin itu adalah dinamonya bakal ditaruh di luar sini guys ya. Ini saya buka dulu ya, bakal ditaruh di luar sini. Jadi sehingga mungkin seminggu atau 2 minggu atau mungkin bisa lebih, akan seminggu atau 2 minggu pemakaian gitu maksudnya, mungkin akan mengalami korosif ya, pengkaratan lah. Nah, nanti itu bakal karat tuh ya dinamonya. Nah, cuman saya bakal pakai dinamo yang murah-murah aja, supaya seandainya rusak tinggal copot solderan, copot baterainya, copot dinamonya, tempel lagi, solder lagi. Nah, ya ada plus minusnya lah yang bakal saya rancang, dan saya usahain nanti serapih mungkin, seenak mungkin untuk dilihat ya. Jadi tampilan tetap mantap, tapi kualitas juga, maksudnya tenaga segala macam dapat gitu ya. Nah, udah lanjut aja ke hari besok maksudnya. Tapi videonya saya cut, saya nggak mungkin loh durasinya sampai besok gitu ya. Oke, sampai ke bagian perakitan. Oke. Nah, jadi kurang lebih kayak gini ya. Jadi ini part-partnya udah datang semua, dari mulai ESC ya, Electronic Speed Controller, yang kurang lebih kalau nggak salah 12 ampere deh ya. Ini servo, terus ini ya
motor 180. Lalu ada ini tuh receiver ya, ini saya pakai Fly Sky FSI A6B kalau nggak salah ya, benar ini A6B ya, benar A6B. Lalu itu kapal mainan itu sendiri. Nah sekarang saya akan cobain buka dulu semua, baru nanti saya ini bongkar si kapal ini. Oke, di skip dulu. Oke, nah jadi ini udah dibuka semua. Oh, ini saya mau nyoba jelasin dulu sedikit, takutnya ada yang kurang paham ya, bukan kurang paham, nggak tahu gitu ya. Nah, jadi ini tuh kabel ke receiver ya, ini kabel, istilahnya kabel sinyalnya, kabel controllernya gitu ya. Terus ini kabel keduanya nih adalah saklar ya, untuk menyalakan dan mematikan ESC ini. Maaf nih kalau agak gelap, soalnya saya di ruangan ini kurang terang. Lalu ini untuk ke motor nih, ini untuk ke motor. Lalu yang terakhir ini untuk ke baterai. Jadi kabel nanti baterai bakal dicolok di sini. Cuma nanti bakal dua kabel ini saya rombak ya. Jadi ini langsung saya solder ke motornya itu sendiri, bukan menggunakan soket, supaya lebih paten aja sih. Oke, ini untuk ini servonya nih udah terbuka, ini plastik ya, saya pakai yang paling murah lah servonya ya. Ini berapa ya, belasan ribu doang harganya. Lalu ini si itunya untuk ditaruh di servo dan nanti di siripnya itu. Ini motornya itu sendiri. Ininya pendek sekali ya, shaftnya nih ya. Lalu nah ini ya receivernya nih. Untuk receiver sendiri ini ada macam-macam channelnya, ada channel terbalik ya. Ini channel 1, pokoknya paling atas channel 1, channel 2, channel 3. Yang bakal dipakai nanti bakalan cuman channel 2 dan 4 kalau nggak salah ya. Karena yang kalau nggak salah 2 untuk penggerak maju mundur, sama 4 untuk belok kanan kirinya gitu ya. Jadi cuman 2 channel aja yang terpakai. Oke, langsung aja saya buka sini. Jadi yang langkah pertama saya akan cobain untuk menaruh si servonya dulu di sini. Langkah pertama saya bakalan kayaknya motong kabel dulu deh ya. Yuk. That's good. Oke, nah jadi mau lanjut, saya pindahin angle-nya di sini supaya lebih kelihatan. Cukup kagok soalnya ya, mudah-mudahan terlihat. Nah jadi sekarang ini saya akan cobain untuk ke tahap berikutnya. Nah jadi tadi mohon maaf sekali ya, jadi saya potong videonya karena memang terkendala dengan baterai handphone saya, karena saat ini saya merekamnya menggunakan handphone ya, masih menggunakan handphone, belum kamera action cam atau apapun gitu ya. Nah jadi sekarang nih udah cukup panjang nih saya rakitnya, dari mulai naruh motor di sini sampai dengan di dalamannya. Nah, oke, nah sekarang saya mau coba liatin dulu dalamannya ya. Jadi receivernya ini
ini udah saya pasang nih ya, udah saya lem, nggak terlalu paten, jadi nanti kalau seandainya terjadi problem atau apa nih tinggal copot lagi aja bisa. Lalu ini si ESC nya udah saya tempel di sini. Lalu ini servonya nih sudah. Lalu ini ya, lengan untuk di ekornya ini sudah saya lem juga. Saya menggunakan lem tembak seperti yang saya bilang tadi. Nah, jadi tahap saat ini tuh apa sih? Nah, jadi tahap saat yang sekarang ini yaitu membuat tempat untuk baterai, lalu memasang kawat di sini untuk supaya bisa berbelok gitu ya. Nah, jadi ini servonya juga udah saya ini sengaja belum saya bawa supaya takutnya ada belum pas lurus atau gimana, walaupun bisa menggunakan remote di trim ya, tapi nggak masalah buat jaga-jaga aja. Oke, langsung aja disaksikan ya. Oke, nah jadi ini udah terpasang, saya mau nyobain langsung apakah bekerja dengan baik atau tidak siripnya. Oke, sebentar saya ambil baterainya dulu ya. Nih, jadi baterainya nih sama, kapasitasnya 1500 ya nih ya. Ini saya bikin dua ya, seperti yang di RC Tank pun saya pakai baterai ini. Saya udah, kalau saya udah pernah bilang deh, ini saya pakai soket ini. Langsung saya coba aja. Oh iya, sekedar info, saya pakai remote ini ya, FlySky ya. So udah lama, udah jadul banget tapi masih bisa kok. Oke, saya langsung mau nyobain aja. Oke, ini maklum baterainya udah mau habis. Nah, ini dicek ya. Jadi ini ada kekurangannya ternyata ya. Jadi pada saat belok ke mana nih, bentar ya. Nah, ke kanan. Pada saat belok ke kanannya nih kurang ngebuka banget, jadi sedikit saja gitu. Nah, saya mau nyoba sedikit dirubah lagi ya. Namanya juga masih tahap awal, jadi harus dicoba-coba lagi. Selanjutnya nih saya mau nyoba lem-lem dulu di bagian. Oh iya, sorry, aduh kok mau ngelem sih, mau bikin tempat baterainya, aduh. Nah, jadi rencana saya ini menggunakan bracket ya, battery strap ya, baterai strap yang kayak gini nih.
Nah ini ya nih baterai strap nih ya, ini udah lama banget juga nih, jadi saya mau nyoba pakai. Oke, tapi saya harus pikirin dulu nih kira-kira gimana nih nempelinnya ya. Ini saudara harus cabut dulu. Ya, berhasil. Jadi ntar pada saat pemasangan gitu ya, seandainya mau main nih, udah mau tes si speedboat ini ya, jadi tinggal gini doang. Ntar nih kabelnya masih pabalatak ya, masih berantakan, jadi harus diiniin, agak ribet ya. Nah gini nih, jadi rencana nanti yang bagian kabel adanya di depan, yang ini adanya di belakang. Jadi gini, jadi harus tetap diperuntukkan untuk supaya dia stabil ya, di airnya stabil. Nah kayak gini. Waduh, saya salah ya, kebalik. Harusnya si ininya nih di bagian luar bukan bagian dalam, jadi nanti dia merekat gitu ya. Di skip aja nih kayaknya nih ya, di skip aja nih. Oke, nah jadi ini udah dibenerin, jadi nanti kayak gini, jadi nempel dia ya, kuat tuh, nggak jatuh ya, dan yang pastinya tetap berada di center ya, di tengah nih ya. Jadi ntar kalau di air ini masih perkiraan, belum tahu aslinya karena ini kan masih rancangan ya. Mudah-mudahan pada saat nanti pengetesan berhasil gitu. Nah jadi dia tetap di setengah. Mantap. Oke, sekarang waktunya ngerapihin kabel dengan cara dilem menggunakan ini. Oke. Oke, jadi udah lumayan rapi, tidak terlalu berantakan lah ya. Apalagi ya, udah sih kayaknya. Oh iya nih, hampir lupa pemasangan propellernya nih. Propellernya belum. Jadi propellernya kayak gimana? Kecil ya, seperti yang di awal-awal saya tunjukin gitu ya. Oke, nah jadi ini ya, kecil sekali, cuman belum dipasang nih. Duh, harusnya pas di awal gitu di sini. Ini udah terlanjur ini, jadi terpaksa harus dicopotin dulu motornya.
memang terlihatnya aneh gitu, kayak apa sih ini gitu kan, kelihatannya jelek gitu, kayak ya ibarat kasarnya jelek gitu bahasa kasarnya, tapi ya mudah-mudahan bagus gitu nanti di akhirnya ya. Sekarang waktunya, oh iya nih ngasih tahu nih, nah jadi bener ya, jadi kayak di awal saya pernah bilang jadi sorry kebalik, yang terpakai itu hanya channel bener kayak gini ya, kayak gini, hanya channel 2 dan 4. Channel 2 untuk maju mundur, untuk motor penggerak. Channel 4 tuh untuk servonya, untuk belok kanan kiri gitu ya. Simple banget, tinggal colok aja nih ya. Jadi bagi teman-teman yang mau nyoba nih, kurang lebih kayak gini nih. Kalau mau di screenshot boleh. Nah, baik, saya jelasin lagi sebelum ke sesi pengetesan nih. Jadi servo saya taruh di belakang sini. Lalu ini ya ini emang mainan kapal ini emang udah disediain sirip, jadi saya tinggal lem dong udah jadi gitu. Lalu ini receiver saya sengaja taruh depan sebagai penyeimbang berat. Lalu baterai selalu saya taruh tengah ya, ini baterai. Lalu ESC, ini ESC saya taruh sini nih, karena ESC nggak terlalu berat, relatif ringan banget ini, jadi mau ditaruh di kanan kiri pun nggak masalah karena udah ditolong oleh ini gitu ya. Habis itu udah motor taruh sini, propeller pakai propeller drone, udah simple banget. Sekarang masuk ke tahap tempel ya, ditutup lagi. Oke, langsung aja saya tutup. Oke, nah jadi gini ya, sudah saya pasang semua. Nah jadi sini udah ada saklar. Seandainya saya mau males gitu sih, bukan mau males ya, males nyabut baterai, selesai main dan baterai masih ada, ntar pin main lagi tinggal di ini. Dan di sini ada indikator nyalanya tuh. Jadi nanti ya gitulah. Cuman kekurangan dari speedboat rakitan saya nih, pertama yang tadi saya bilang, motornya pasti mungkin seminggu, 2 minggu atau sebulan bisa harus diganti. Lalu nah ini nih, nah jadi dia ada celah nih ya. Jadi karena hanya 3 titik dia nih ya di bautnya, bukan 5 titik, minimal 5 titik. Lebih bagus lagi kalau berapa ya, 7, 8, 9 titik di baut itu mungkin lebih rapat lagi nih. Cuman tidak masalah karena saya mainnya di tempat-tempat yang tidak terlalu banyak goncangan. Oke. Mungkin di kedepannya bakalan saya jadiin waterproof ya, supaya lebih jos. Oke. Nah sekarang saya mau nunjukin dulu apakah bisa apa enggak sih. Maju. Mantap. Cuman ini beloknya salah ya. Ini aturan ke kiri, ini malah ke kanan ya. Berarti harus di reverse ya si beloknya, dan majunya juga tadi kebalik, harus saya reverse. Gak masalah, yang penting udah berjalan dengan baik. Oke. Sampai ketemu di video lagi. Jadi sekarang saya lanjut ke video pengetesan ya. Oke. Jadi kurang lebih begitu rakitannya, cukup simpel tapi lumayan ngabisin waktu. Oke. Sampai ketemu di sesi pengetesan.
Oke, nah jadi kurang lebihnya begitu ya guys ya. Jadi hasil testingnya memang tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu ngebut. Sebenarnya itu tergantung dengan ukuran propellernya. Jadi kayaknya mungkin ini terlalu kecil atau gimana gitu ya. Jadi performa dorongannya itu kurang mantap gitu, jadi kurang kenceng. Nah alhasil jadinya tuh memang kelihatannya ya, tapi emang santai, enak gitu. Jadi kalau mau main di tempat-tempat yang sekiranya nggak terlalu gede gitu ya, sempit, kecil, kayak tadi di kolam saya itu kan cukup kecil ya. Nah itu ini cocok banget dan mantep. Belok kanan kirinya juga udah oke banget. Paling nanti belok kanannya mungkin bakal saya lebih patahkan lagi. Jadi tadi tuh belok kanannya sebenarnya kurang mantep gitu, tapi udah cukup bagus untuk manuver-manuvernya enak. Dan setelah saya tadi buka ini, ternyata nggak ada air yang masuk sama sekali. Berarti tadi tuh oke, mohon maaf apabila ada yang salah ucap atau salah penjelasan, mohon dimaklum karena memang saya masih tahap proses. Saya pun ini ya masih mau lebih belajar lagi lah ke depannya. Berikutnya lagi ya jangan lupa di like. Apabila nggak suka bisa di dislike, dan jangan lupa di subscribe ya kawan-kawan. Sampai ketemu di video selanjutnya.